Hai guys, perbatasan Brunei Malaysia adalah perbatasan internasional antara negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang terdiri dari perbatasan darat sepanjang 481,3 km dan perbatasan laut membentang dari garis pantai kedua negara di tepi landas benua di Laut Cina Selatan. Brunei sepenuhnya dikelilingi oleh negara bagian Sarawak di Malaysia dan Brunei hanya memiliki perbatasan tanah dengan Malaysia. Bentuk unik Brunei ini di mana wilayahnya terdiri dari dua bagian yang tidak bersebelahan menghasilkan perbatasan dengan Malaysia yang dibagi menjadi dua segmen. Lantas apa yang menyebabkan wilayah Brunei terbagi atas dua wilayah? Yuk kita bahas penyebab Brunei memiliki dua wilayah yang terpisah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Klaim sendiri dari Brunei atas landas benua sepanjang 200 mil laut membuatnya menjadi penuntut sebagian Laut Cina Selatan yang tunduk pada beberapa klaim yang tumpang tindih oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Malaysia juga merupakan penuntut di daerah tersebut, tetapi perjanjian bilateral dengan Brunei telah memecahkan klaim yang tumpang tindih atas laut teritorial Brunei. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad 7 atau 8 Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad 9 dan kemudian menguasai Kalimantan Utara dan Filipina. Setelahnya mereka dikalahkan oleh Majapahit, tetapi setelah itu berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju. Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad 15 sampai 17 ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan kelima Bolkiah pada tahun 1473 sampai 1521 yang terkenal karena perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila. Dan pada masa pemerintahan Sultan ke-9 yaitu Hasan pada tahun 1605 sampai 1619 yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini. Setelah Sultan Hasan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang antara lain mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian Raja Putih dari Sarawak di Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei. Walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu, ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, tetapi ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke. Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur Laut. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya. Dan walaupun tetap memegang otonomi, namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada tahun 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Pada tahun 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri. Walaupun hubungan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang komisioner tinggi.
sebuah usaha pada tahun 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hasan al-Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Sri Begawan. Pada tahun 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Sri Begawan untuk menghormatinya. Sri Begawan wafat pada tahun 1986. Pada tanggal 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka. Nah, itulah tadi penyebab Brunei memiliki dua wilayah terpisah. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.